Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua di Minggu Kantate ya. Pada hari ini artinya berdoa, artinya bernyanyi ya. Minggu Kantate artinya bernyanyi. Sebelum baca firman kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-123 tanggal 3 Mei tahun 2026 diambil dari kitab Keluaran ya, pasal 15 ayat 1 sampai dengan 14. Sebagai perikop adalah nyanyian Musa. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ya Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau menutup dengan taubanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu?
menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang tidak kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa hanya mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghadapi penduduk tanah Palestina. Itulah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Sekarang kita masuk tetap melihat apa pedoman kita selama bulan Mei tahun 2026. Dikatakan bahwa Roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Jadi Roh Allah mengajarkan dan menguatkan kita dalam melakukan firman-Nya. Itulah pedoman kita. Namun dikuatkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Dikatakan begini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi bisa kita bagi dalam 3 kategori mengenai Yesus, siapa dia. Nah, pertama tadi katakan pada roh hikmat dan pengertian. Jadi hikmat, kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepada supaya dapat berhikmat. Nah, kemudian dikatakan roh nasihat dan keperkasaan. Ini juga diberikan kepada Yesus, roh nasihat dan kepercayaan yang agung ya. Keperkasaan artinya kekuatan. Jadi di samping Tuhan Yesus itu punya nasihat, juga dia adalah perkasa ya, tidak ada yang bisa melawan. Nah, poin ketiga adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, sehingga dalam memahami firman-Nya ya, Tuhan menetapkan ketiga roh tersebut ya, harus dijalankan oleh setiap orang. Jadi 3 itu adalah roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Inilah yang disampaikan untuk masuk ke dalam diri Yesus, karena dia adalah Esa dan Allah pun Esa. Ketiga roh itu menjadi pondasi bagi kita untuk mengajarkan dan menguatkan kita melakukan firman Tuhan. Jadi roh-roh tadi dikatakan bahwa untuk menguatkan kita ya, mengajarkan dan menguatkan kita untuk menjalankan firman Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang berperan dalam
menguatkan iman kita sampai akhir zaman. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Jadi pedoman kita selama bulan Mei sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa berhikmat dan punya pengertian dan nasihat dan keperkasaan dan juga takut akan Tuhan. Nah sekarang apa perikop mengenai masalah ini? Adanya ucapan syukur dan nyanyian Musa. Kalau kita melihat bernyanyi, ya, apa arti daripada bernyanyi? Bernyanyi adalah apabila seseorang merasa terlindungi, baik dalam kesusahan, baik dalam sukacita. Ya. Sukacita pasti mengucap syukur, ya, nyanyi. Dan kalau duka cita, apakah berani bernyanyi dan mengucap syukur? Nah, disinilah kebesaran daripada iman seseorang untuk mengantisipasi ini. Nah maka dapat disebut setiap saat, ya, setiap saat kita harus siap untuk berhikmat dan bijaksana dan mengimani apa yang sudah dijanjikan. Kemudian bagaimana mengenai latar belakang daripada Keluaran pasal 15 ayat 1-4? Adanya perayaan kemenangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan terlepas dari kerajaan perbudakan, ya, oleh Firaun. Jadi lepasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, mereka menjanjikan lagu ini Musa. Dan yang paling jelas pada saat mereka dikepung di gurun pasir, ya, dan musuh sudah dekat. Tapi Israel menghadapi laut yang besar, bagaimana bisa pergi ke sana? Laut, ya. Nah, disinilah Tuhan bekerja dalam kesesakan. Pada saat mereka terdesak, Tuhan hadir membantu kita. Nah, akhirnya diberikanlah laut terbelah, bangsa Israel jalan semua. Begitu selesai jalan, Musa mengembalikan tongkatnya dan sudah tenggelam semua ke dalam air, yaitu kereta-kereta kuda daripada Raja Firaun, ya, sudah tenggelamlah semua. Begitu tenggelam, disinilah Musa merayakan kemenangan dengan nyanyian. Jadi kalau kita merayakan suatu kemenangan itu bukan kebetulan, ya, bukan. Memang itu kenyataan. Dan begitu lepas dari perbudakan bangsa Israel dan memasuki tanah Kanan, nah disinilah dia benar-benar menjalankan suatu terobosan, ya, terobosan yang besar, mengucap syukur. Maka disampaikan melalui nyanyian, dan inilah khotbah pada minggu ini. Nyanyian yang diperdengarkan Musa bahwa dia bersukacita dan dalam keadaan susah pun dia tetap bernyanyi memuliakan Tuhan. Nah, dalam masalah tersebut, nyanyian ini adalah respon syukur. Jadi nyanyian itu respon syukur atas sukacita, ya, kemenangan, direspon dengan baik, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Allah yang menghancurkan tentara Mesir. Jadi dengan nyanyian syukur ini atau sukacita karena Allah sudah nyata menghancurkan, ya, tentara-tentara Mesir yang tenggelam semua itu di laut, ya. Sudah hancur mereka. Allah yang menghancurkan dalam tentara Mesir. Allah menghancurkan tentara Mesir. Nah kemudian, ya, menandai berakhirnya 400 tahun perbudakan. Jadi ini juga termasuk berakhirnya perbudakan selama 400 tahun. Jadi dengan terlepasnya mereka dari kejaran Raja Firaun, ya, di sini adalah sudah bebas dari perbudakan,
kemudian membebaskan mereka, berakhirnya ya perbudakan di Mesir. Karena Firaun sudah di dasar laut sudah mati, maka tidak mungkin lagi lah ada perbudakan seperti itu kepada bangsa Israel. Itu maksudnya. Selesailah perbudakan itu bagi bangsa Israel. Tidak akan terulang kembali karena semua barier-barier sudah dilalui ya, melalui gurun pasir, mereka terhambat oleh sungai ya, air laut, harus menyeberang. Nah, itu bisa dilalui dengan baik. Nah, sekarang kita lihat di sini ada poin-poin yang perlu kita lihat dalam latar belakang ini ya. Pertama, peristiwa Laut Merah. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel ya terpojok di tepi laut ya, terpojok. Masih dengan tentara Mesir ya menjaga dari belakang, mengejar dari belakang, laut terbelah masuk ke dalam Mesir, tenggelam. Jadi artinya di sini adalah peristiwa Laut Merah itu memang benar-benar terjadi, benar-benar mujizat kepada bangsa Israel. Coba kita lihat. Siapa yang bisa membayangkan kalau dikejar musuh, terpojok, tidak bisa keluar dari penderitaan itu? Siapa yang bisa membangun ya? Artinya membangun penyelamatan dengan membelah laut. Nah, itulah dikatakan peristiwa Laut Merah. Artinya dalam keadaan terdesak bangsa Israel, tapi ada penolong Tuhan dengan melepaskan mereka dari pengejaran-pengejaran daripada serdadu-serdadu Mesir yang sangat kuat. Nah, akhirnya mereka masuk ke dalam laut. Musa menarik tongkatnya, tenggelamlah semua orang-orang yang membenci Israel dan yang mau menghancurkan Israel. Inilah dikatakan berakhirnya perbudakan 400 tahun oleh Mesir. Poin kedua adalah pegangan kemenangan atau nyanyian kemenangan. Bagaimana nyanyian kemenangan ini dilakukan? Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 8 ya. Yang dikenal sebagai nyanyian Musa atau nyanyian laut adalah pujian spontan atas imanmu keluar ya, dan kuasa Allah yang dahsyat. Jadi artinya di sana ada kuasa Allah yang dahsyat ya. Dan Musa ya, bisa keluar dari persoalan tersebut. Maka di sini dikatakan bahwa nyanyian mereka ini ya menegaskan bahwa Tuhan ya yang kuasa atas prajurit ya dari Mesir. Nah, jadi dikatakan di sini adalah ada kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah adalah Dia tetap merawat umatnya. Walaupun dalam keadaan terdesak. Nah, maka dikatakan bahwa nyanyian ini menegaskan bahwa Tuhan atau Yahweh adalah prajurit ya, yang menang dan setara pada janji perjanjiannya kepada Abraham. Jadi karena perjanjian Allah itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3 bahwa akan melindungi bangsa Israel dan akan memberkati dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nah, dengan janji ini maka dikatakan di sini ada kesetiaan Allah. Di mana nyanyian ini menegaskan bahwa Tuhan atau Yahweh ya adalah prajurit yang menang dan setia pada janji perjanjiannya kepada Abraham. Itulah
kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Apa yang dijanjikan kepada Abraham itu diingatkan kembali untuk pada saat itu. Jadi dengan kitab Ulangan ini ya adalah menandaskan bahwa dari kitab Keluaran ini bahwa menekankan kepada Musa ya untuk bernyanyi dan mengucap syukur. Nah, disinilah kita lihat dalam poin 4 yaitu ketakutan ya. Bagian lain artinya ada ketakutan bangsa lain. Jadi dalam ayat 14 sampai dengan 16 dalam konteks nyanyian ya menyuruh dan pada kemenangan ini ya di mana bangsa-bangsa sekitar yang bangsa sekitar itu adalah Palestina, Edom, Moab, Kanaan ya menjadi gemetar atas kuasa Allah Israel. Jadi mereka jadi gemetar semua ya. Begitu melihat bahwa banyaknya mukjizat yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, pasal ini merupakan puncak dari peristiwa ya pembebasan yang diselamatkan. Jadi beralih dari kekalahan atau perbudakan menjadi iman dalam perlindungan Tuhan. Dari perbudakan dan menjadi menguatkan iman dan mendapat perlindungan Tuhan. Nah seperti tadi itu perlindungan Tuhan itu bisa mengambil jalan keluar. Dan inilah yang dikatakan latar belakang daripada perikop ini ya. Adanya peristiwa laut merah ya. Laut bisa belah terbelah. Kemudian nyanyian kemenangan dari Musa untuk diberikan kepada semua umat Israel ya, bahwa mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Ada nyanyian kemenangan. Nah kemudian kesetiaan Allah daripada janjinya tetap dipenuhi. Maka mereka selamat dari semua bahaya. Nah kemudian ketakutan bangsa lain. Nah, dalam konteks nyanyian menyoroti ya dan pada kemenangan ini di mana bangsa-bangsa sekitar gemetar. Itu. Jadi dari peristiwa ini semua membuat bangsa-bangsa Palestina, Edom, Moab, Amori semua menjadi gemetar, ketakutan. Itulah kesempatan bangsa Israel untuk bisa menuju tanah Kanaan. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Kita lihat bahwa nyanyian Musa atau sirat hayam ya atau nyanyian laut ya katanya. Jadi sirat nayam atau nyanyian laut. Apa dimaksud nyanyian laut ini? Untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan atas kemenangan dan pembebasan ya, yang ajaib. Kenapa dikatakan ajaib? Dari terdesak bisa keluar dengan terbelahnya Laut Merah. Jadi tujuan utamanya adalah untuk ya menyembah dan memuliakan Tuhan atas kemenangan dan pembebasan. Jadi
yang ajaib itu ya, yang diberikannya kepada bangsa Israel ya, dan perbudakan Mesir. Jadi bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan juga adalah kemenangan di Laut Merah. Jadi mengucap syukur karena mereka lepas dari perbudakan Mesir, dan juga yang pemusnah tentara Mesir dipatahkan oleh Tuhan Allah. Disinilah dikatakan bahwa penyembahan atas kedaulatan Tuhan, artinya ya, menonjolkan Allah sebagai pejuang yang perkasa. Jadi artinya bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Itu yang dikatakan di sini bahwa penyembahan atas kedaulatan Tuhan, menghargai otoritas Tuhan. Tuhanlah semua yang membuat seperti itu. Nah, kemudian ada kesaksian iman. Jadi dengan kesaksian iman itu mengatakan bahwa Tuhanlah yang layak disembah, karena Dia sudah memberikan pertolongan yang maha dahsyat kepada bangsa Israel. Maka mereka mengatakan Tuhanlah yang pantas untuk disembah. Nah, kemudian poin yang keempat dikatakan adalah pernyataan kuasa di depan bangsa-bangsa. Jadi adanya tindakan Allah, kuasa Allah pada bangsa Israel, itu membuat bangsa-bangsa lain itu gemetar. Ya, seperti bangsa Edom, Amori, Filistim, dan Kanaan. Mereka itu gemetar dengan melihat perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya, coba kita bayangkan, dalam keadaan terdesak, laut dialami, tapi laut bisa terbelah. Itu memang luar biasa kuasa Tuhan ya, luar biasa. Terbelah laut, mereka menyeberang, dan di sana mereka mengejar, tapi laut sudah bersatu kembali sehingga mereka tenggelam. Nah, kemudian secara ringkas ya dapat kita lihat bahwa hal ini bertujuan untuk mengubah pengalaman kita ya, dan ketakutan dan perbudakan menjadi ya sekaligus untuk membangun kepercayaan. Jadi dikatakan bahwa ya, dari persoalan yang kita hadapi, mengubah pengalaman ya seperti perbudakan ya, ini menjadi puji-pujian. Jadi dengan kemenangan itu mengubah paradigma dari kita bersedih ya dan sudah dibebaskan, maka berubah paradigma menjadi puji-pujian, terpujilah Tuhan. Itulah tujuan daripada perikop ini. Artinya di samping melakukan puji-pujian juga sekaligus membangun kepercayaan ya umat kepada Allah di awal ya perjalanan mereka di padang gurun. Jadi ini adalah awal perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Israel. Nah, di situ tantangan pertama dihadapi mereka. Maka dengan kemenangan itu mereka menjadi lebih percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan kekuatan kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan ya bahwa kita hidup mengandalkan ya kekuatan dari Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Perlindungan kita adalah Tuhan.
Dan apabila kita dalam kesesakan, itu terbukti. Inilah buktinya. Ya. Bangsa Israel terdesak, dikejar oleh Mesir, tapi mereka bisa lepas dari bahaya dengan mujizat diberikan Tuhan, dengan terbelahnya laut. Nah inilah yang nyata, bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan dalam kesesakan, kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ini jawaban spontan dari Tuhan, menjadi langsung laut yang terbelah. Mereka menyeberang. Setelah menyeberang, laut bersatu kembali sehingga tentara Mesir itu mati semua di dalam laut. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Jadi membangun kepercayaan kembali kepada Tuhan dengan mengangkat pujian karena keberhasilan kita. Ya. Maka kita pun layak menjalankan seperti itu. Jangan biasa-biasa saja, tapi ada perubahan paradigma. Kalau kita memang dibantu Tuhan, mengucap syukur. Dalam suka dan duka pun kita tetap mengucap syukur. Itulah yang baik. Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga. Apa pesan moral dari perikop ini? Bagaimana pesan moralnya kepada kita? Nah, disinilah dikatakan bahwa pengakuan dan kedaulatan Tuhan sebagai penyelamat, ya, dan pentingnya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi dengan pesan moralnya adalah bahwa ada pengakuan, ya, dan dari kedaulatan Tuhan, atas kedaulatan Tuhan ada pengakuan kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat untuk segalanya. Nah, itu yang dimaksud. Itulah pesan moralnya. Jadi berubah paradigma kita. Apabila kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita semakin mengakui kedaulatannya dan hanya berlindung kepadanya. Kemudian bersyukur, ya, dan ya, mengucap syukur. Dan kita melihat atas pertolongan Tuhan. Jadi bersyukur, ya, dan memuji Tuhan. Jadi bersyukur dan memuji atas pertolongannya. Itu yang bisa kita sebagai pesan moral. Ya. Kemudian yang kedua adalah Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan. Nah ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan. Nah kemudian bagian yang ketiga, mengakui kedaulatan Tuhan atas sejarah. Dengan adanya peristiwa di Laut Merah, maka ini kita kenang selamanya bahwa kita mengakui Tuhan. Walaupun akhirnya bangsa Israel bersungut-sungut kembali, tapi dengan dasar permulaan ini, awal perjalanan bangsa Israel, ini menjadi pondasi iman bagi kita semua. Itu artinya kita dalam kesesakan dibantu oleh Tuhan. Disinilah kita pentingnya bahwa mengakui kedaulatan Tuhan atas sejarah. Sejarahnya yaitu, ya. Nah ini harus ditanamkan kepada keturunan atau siapapun kepada anak-anak kita, ya. Hebatnya bantuan Tuhan dalam menyelamatkan umatnya. Dalam keadaan terjepit tapi bisa keluar dari persoalan. Nah kemudian yang keempat dikatakan Allah itu unik, ya, dan kudus. Tidak ada seperti Tuhan. Nah, itu tidak ada seperti Dia, Allah lain. Unik dan kudus, ya. Artinya tidak bisa digambarkan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan lain, Allah lainnya. Dia memang paling super dan paling dahsyat dalam rangka memberikan mukjizat. Nah kemudian Tuhan setia, ya, dan membimbing umatnya. Jadi walaupun apa yang dikerjakan oleh umatnya, Tuhan selalu setia mendampingi. Makanya bangsa Israel berangkat dari Mesir dan melalui padang gurun. Pada saat mereka kepanasan, awan menutupi mereka. Tiang awan datang.
pada saat mereka berjalan malam hari, tiang api datang. Disitulah kesetiaan daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak membiarkan mereka tenggelam dalam kesengsaraan. Tapi diuji mereka, mentalnya diuji ya. Ya kalau kita lihat perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanan, kalau perjalanan biasa itu paling 2 minggu sudah selesai. Tapi kenapa bisa 40 tahun? Untuk ditempa bangsa Israel itu supaya matang, sematang-matangnya. Itulah rencana Tuhan yang paling mulia. Nah kemudian terakhir, keberanian dalam ketaatan. Nah jadi di sini katakan bahwa keberanian ya muncul karena taat dan kepercayaan kepada Allah. Jadi kalau kita berani dalam menjalankan sesuatu, ada percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi saya. Nah, kemudian kita ada ketaatan kepada Tuhan. Maka kita berani melangkah, berani berbuat karena Tuhan berada dalam diri kita. Nah, kemudian secara ringkas dalam hal pesan moral ini, ayat ini adalah mengajarkan untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ini pesan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Setelah diselamatkan, ya, kebaikan Tuhan. Setelah diselamatkan dari krisis dan untuk menjadikan pengembangan sebagai respon ya utama atas kesetiaannya. Nah, jadi kita lihat di sini, atas inilah kesetiaan Tuhan yang tidak bisa kita lupakan sampai akhir hidup kita. Ya, dan itulah dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan dan memberikan kebebasan dari tanah Mesir. Nah, jadi jangan sampai setelah diselamatkan dari krisis dan untuk menjadikan pengembangan sebagai respon utama atas kesetiaan kepada Tuhan. Jadi ada pengembangan yang baik atas respon kita dengan kesetiaan Tuhan menolong kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu bagaimana penerapannya. Nah, disinilah yang penting. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan adanya nyanyian Musa, ya, dalam perikop ini. Kita lihat dalam implementasi. Di sini dikatakan berfokus pada memuji Allah atas keselamatan dan pembebasannya. Jadi kita benar-benar memuji Dia atas keselamatan yang diberikan dan pembebasannya. Nah, mengakui kekuatannya sebagai pembela umat. Serta ya, membangun iman akan pengertiannya, akan pernyataan Tuhan. Jadi membangun iman kita atas pernyataannya, atas tindakan Tuhan, ya, atas keselamatan yang diberikan. Jadi ini merupakan membangun iman kita untuk berkembang. Di masa depan, layaknya bangsa Israel, ya, mengatakan kemenangan atas Mesir, ya, kemenangan atas Mesir itu semua atas pertolongan Tuhan. Ini adalah nyanyian sukacita, ya, iman atas pengorbanan dan kedaulatan Allah. Jadi berfokus pada memuji Allah, ya, atas keselamatan dan pembebasannya. Kemudian mengakui kekuatan Tuhan sebagai pembela umat serta membangun intim hubungan dengan Dia. Membangun iman kepada Tuhan. Jangan kita pernah meninggalkan Tuhan setelah kita ditolong dengan baik. Nah sekarang bagaimana perenungan daripada perikop ini? Dengan adanya nyanyian Musa, dia diselamatkan dan bernyanyi renungan pada perikop ini. Saya akan coba mengambil 4 poin. Ya. Poin pertama, mengucap syukur dalam pujian.
Itu ayat 1 sampai 3. Jadi menjadikan ya penyembahan sebagai respon atas ya kebaikan dan pertolongan Tuhan. Jadi dengan mengucap syukur ya dan penyembahan sebagai respon. Jadi mengucap syukur itulah ganti persembahan kita yang hidup atas respon dari ya pertolongan Tuhan di dalam diri kita. Jadi bukan hanya saat senang, tetapi juga setelah melewati masa sulit. Jadi jangan hanya karena misalnya dibebaskan dari Mesir dan lepas dari tangkapan Mesir waktu dikejar, tapi terus berlanjut ke depannya. Di samping pembebasan yang sudah dijalankan, masih ada tantangan ke depan. Maka apabila kita melewati suatu terowongan, dan terowongan itu masih ada terowongan berikutnya. Artinya, dengan adanya penyelamatan hari ini, dan pasti ada untuk yang akan datang. Jadi ini adalah karena bergulir ya. Tidak stop hanya menyatakan sukacita pada saat senang. Pada saat kita terpuruk pun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah sehingga ya boleh dikatakan kita tetap eksis dan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Dan tidak hanya masa sulit, tapi juga masa-masa kita bersukacita, tetap mengandalkan Tuhan. Ini yang mau disampaikan. Kemudian poin kedua adalah mengakui Tuhan sebagai kekuatan. Ini jelas kita sadar bahwa kekuatan manusia terbatas. Ya. Kita tidak mungkin bisa membuat kejadian seperti itu, seperti membelah laut ya. Nah, karena kekuatan kita terbatas, nah maka kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan ya, yang objek dalam menghadapi tantangan hidup dan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Jadi bagi yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan akan bisa terselesaikan. Poin ketiga, mengingat kemenangan Tuhan ya. Jadi kemenangan Tuhan, mengingat kembali bahwa perbuatan besar Tuhan di masa lalu, baik yang tertulis di Alkitab maupun pengalaman pribadi, untuk menguatkan iman bahwa ia mampu bertindak. Jadi mengingat kebaikan Tuhan itu jangan hanya yang tertulis. Dan dengan pengalaman pribadi pun kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang dikatakan mengingat kemenangan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan biasa-biasa saja, kita tetap mengingatnya. Hubungan pribadi dan yang tertulis inilah semua di Alkitab ya. Dan itu harus kita kenang. Kemenangan itu harus kita kenang semua sebagai fondasi yang bisa kita pegang. Kemudian yang keempat adalah percaya pada penuntunan Tuhan. Jadi bahwa memiliki ya pengharapan dan keyakinan bahwa Allah yang telah menyelamatkan akan terus ya memberikan untuk menuju tempat penghentian. Jadi tidak stop hanya di situ saja. Tapi ini terus berkelanjutan ya. Jadi sesuai dengan janji Allah, bahkan ketika menghadapi situasi yang paling buruk ya, yang menakutkan itu. Jadi artinya tetap kita mengingat Tuhan dalam situasi apapun, percaya pada penuntunan Tuhan dan hanya Dia membimbing. Nah kemudian dalam Keluaran pasal 15 sebagai kesimpulan adalah
pujian yang dinyanyikan oleh Musa dan bangsa Israel itu mencerminkan pengakuan mereka akan kuasa Allah dalam melepaskan mereka dari perbudakan dan penindasan Firaun. Jadi itulah ya, nyanyian itu memang disampaikan, dan penindasan dan perbudakan yang dilakukan Firaun. Itulah intinya. Nah, kemudian melalui lagu puji-pujian ini umat Israel ya tidak lagi ya menyatakan bahwa pedoman kasih, tetapi juga membuat dan memperkuat iman mereka tegak, dan Tuhan memberkati mereka. Artinya dengan situasi ini ya, dengan sudah lepasnya bangsa Israel dan menyanyikan lagu, maka dia tetap akan percaya kepada Tuhan dalam setiap waktu. Nah, itulah khotbah minggu ini. Jadi kita diingatkan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang mau disampaikan dalam perikop ini. Artinya bernyanyi, mengucap syukur setelah kita dibebaskan. Nyanyian ini tidak stop hanya pada saat kita sudah selesai, tapi selalu berlanjut sampai akhir zaman. Itu tidak stop hanya pada suatu ketika, satu waktu, tapi itu berlanjut sampai akhir zaman, sampai kita bisa menghadap Tuhan di akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memuji dan mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.